kenapa malam hari ini saya sangat merindukan Dr. Eng Rismond Hasil ini para Eng itu palsu. Karena dia yang harusnya bertanggung jawab terhadap pasal 32 dan 35 itu. Saya bocorin saja. 32 35 adalah soal 32 35 yang ITE itu yang hukumannya tinggi. Mengubah segala macam. Ya. Ketika kami di BAP mulai dari BA klarifikasi, BA saksi, BA tersangka. Saya dan Dr. Tifa kebetulan tuh sangat paham dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan kami mengatakan itu salah lokus deliktinya, salah tempus deliktinya. Berubah-ubah. Tadinya kami ditanyakan peristiwa tanggal 26 Maret 2025. Maju tanggal 22 Januari 2025. Terakhir bahkan tanggal berapa itu? April berapa itu. Ya. Kami sepakat kalau pertanyaan penyidik tidak tepat pada hari itu. Jadi saya waktu itu tanya, ada peristiwa apa hari itu? Enggak tahu, itu kan Egy Sujana. Itu harusnya kena di Egy Sujana tanggal 26 Maret itu. Jelas itu di kantornya TPUA. Yang terakhir saya baru tahu itu di Jakarta. Saya nggak ada di situ. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya jawab, saya nggak ada di situ. Yang namanya saksi, itu Mas Aiman dan semua pemirsa rakyat bersuara harus tahu. Kita tidak boleh menjawab apa yang tidak kita ketahui. Kita tuh harus bisa menjawab dengan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan yang kita dengar dengan telinga kita sendiri. Kalau kita justru malah disuruh menceritakan, oh ya, saya tahu di situ ada Egy, kemudian ada siapa, itu namanya kita testimonium di auditu. Kita menceritakan sesuatu yang kita dengar, itu nggak boleh. Saya, Dr. Tifa, menjawab dengan itu. Jadi artinya kami itu hanya menjawab apa yang dikatakan. Orang namanya si Omon ini, sok jago dia. Dia berusaha jawab, saya jawab semua. Gitu. Jadi kami itu diperiksa paling hanya sekitar 3-4 jam selesai. Dan itu si Omon itu 3 hari 3 malam pemeriksaan itu dia bangga banget, bodohnya dia sebenarnya bangga banget. Jadi dialah yang kena sebenarnya pasal 3. Karena apa? Dia kemudian dikenakan yang soal mengubah agama. Padahal sebetulnya sejujurnya objektif nih teman-teman. Harusnya juga nggak kena. Karena yang diperiksa diubah-ubah Rismond itu adalah gambarnya yang diupload Dian Sandi. Itu objek elektronik. Ijazahnya Jokowi berubah enggak? Enggak. Mau itu ijazahnya asli atau ijazahnya palsu, ijazah fisik yang dibawa-bawa itu nggak ada sentuhan. Nggak ada sentuhan ke situ. Jadi nggak boleh itu ada apa-apa. Tapi karena itu kemudian dikenakan 3235 dan kemudian dia pas acara ditanyakan pada saat itu misalnya pas Rakber ada Roy Suryo tidak ada, kan pernah kami tampil bertiga itu digunakan sebagai bukti. Jadi saya ikut. Harusnya begitu si Omon itu Rismond dokter palsu itu kena SP3 dan kemudian kena RJ, ya dia dicabut. Ya harusnya 3235 dicabut lah. Kok orangnya yang melakukan 3235 dicabut, kok pasalnya ditinggal tuh ke kita. Ibaratnya kita bertiga melakukan, ini ilustrasi yang gampang. Kita bertiga melakukan tindakan pembunuhan misalnya. Saya hanya datang, Dokter Tifa apalagi ngiri gitu misalnya. Rismond yang bunuh. Tapi ada 3 orang di situ. Terus Rismondnya diampuni. Lah kok kami yang disuruh membunuh sekarang? Dengan pasal itu ilustrasinya. Ya. Jadi artinya, sebentar. Kamu nggak punya legal standing, nggak usah. Lah giliran saya kapan saya ngomong? Makanya. Kalau Anda bicara terus. Makanya saya harus menjelaskan juga kepada masyarakat. Udah toh. Ini jangan dijadikan ini trial by media. Gitu loh. Bohong. Kita harus memberikan informasi yang punya kartu jelas untuk itu. Palsu nih, ya? Kartu avokat palsu. Apa hubungannya? Ya, ini itu bukan kartu avokat. Ini Sekjen Peradi Bersatu ada di sini. Orang ini suruh diam bisa enggak? Biar saya bicara. Enggak bisa biarkan bicara. Kita bisa ngomong. Kenapa kita bisa ngomong? Bisa ngomong. Kenapa? Jadi gini Mas. Anda mengatakan untuk Rismond itu Anda sendiri melakukan juga yang namanya manipulasi data. Gak usah lah. Bagaimana ijazah dibandingkan dipotong-potong? Jelas itu. Berikan saya waktu. Nah, jadi ya Bung Rismond itu diampuni karena pasal itu sesungguhnya muncul karena Bung Rismond itu keyakinan Anda. Nanti bisa dijawab oleh Bung Rifai. Dan gini, artinya sekarang pasal mengubah-ubah dokumen elektronik itu ada di Bung Rismond. Iya, karena dia yang dituduh oleh si Joshua Sinambela yang jadi ini balik lagi. Kita dengar. Ini balik lagi. YouTube-nya Joshua Sinambela. Dia menjelaskan dengan detail banget soal itu, mengubah itu. Ya itu clear. Yang paling berat itu dia. Kalau dia ternyata RJ dan kemudian sudah di SP3. Lah itu tadi yang membunuh paling keras itu dia. Ya.
Sedangkan 3 ini tidak, yang 2 tidak. Makanya malam hari ini seluruh pemirsa Indonesia menyaksikan. Respon Hasyiul Lansia Nepal itu udah dipasang di bannernya iNews. Harusnya dia datang malam ini. Pengecut respon gak datang, dokter palsu itu gak datang. Itu. Terima kasih. Bu Rifai, bentar. Mau jawab dulu soal nanti baru. Ini karena pasal 3235 kan LP-nya Pak Jokowi, jadi izinkan juga memberikan klarifikasi. Dengan kalau lawyer asli silahkan. Dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Ya, jadi sampai hari ini belum ada yang dinyatakan bersalah. Semua boleh menyangkal pasal-pasal tersebut, tapi izinkan kenapa kami menerapkan pasal 3235. Karena memang faktanya dalam pandangan kami yang dilakukan rekan-rekan ini tidak hanya sekedar melakukan fitnah secara lisan, tapi menggunakan kemajuan teknologi IT. Dan kalau nggak salah satunya juga kan di televisi ini ya, mereka beratraksi dengan berbagai aplikasi sampai meyakinkan publik bahwa ijazah ini palsu. Bahkan ijazah ini punyanya Pak Dul Matno. Nah itu yang memang menjadi pertanyaan buat Pak Jokowi sebagai korban. Apa benar kemajuan teknologi itu bisa membuat ijazah saya jadi miliknya Dul Matno? Curious beliau, dan itu betul-betul meyakinkan publik. Sehingga memang kami meminta teman-teman penyidik tidak hanya melihat persoalan fitnah ini dalam kacamata lisan, tapi juga didalami apakah ada penyalahgunaan teknologi. Nah, rupanya setelah didalami, akhirnya penyidik merasa meyakini bahwa pasal ini bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sehingga dia sudah mengumpulkan pembuktian terkait pasal 32 dan 35. Termasuk juga bagi satu lembaga hukum yang dianggap kepentingannya lain tadi, ya, yang tidak melakukan penahanan juga dia sepakat bahwa pasal 3 dan 2, 3, 35 ini bisa untuk diuji di persidangan. Artinya sudah memiliki alat-alat bukti yang cukup. Dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Tapi artinya adalah laporan yang kami lakukan juga bukan tanpa dasar. Karena sudah ada 2 lembaga hukum, baik penyidik maupun penuntut umum, memiliki confidence untuk bisa membawa ini ke persidangan. Nah, nanti tinggal kita lihat apakah ini bisa dibuktikan atau tidak, apakah ini bisa menjadi dasar vonis atau tidak. Kita hormatilah dengan proses hukum yang sedang berlangsung, perdebatannya muncul, dialektika yang muncul. Karena kembali lagi kan, ini sesuatu yang baru nih, Bang Aiman ya. Karena sejujurnya kalau nggak pakai IT, banyak orang nggak yakin. Gitu ya. Tapi dengan IT, maksudnya? Iya dengan IT ya. Nah salah satunya tadi kan Bang Roy, mohon maaf nih, bilang undang-undang ITE maksudnya. Iya undang-undang ITE. Dengan kemajuan teknologi ya, dengan aplikasi atraksi itu loh. Iya, oke. Tadi kan Bang Roy bilang itu urusannya Bang Rismon. Saya terima kasih. Berarti paling tidak Bang Roy sudah mengakui memang salah satu tersangka yang akhirnya mendapat RJ juga memang dari perbuatan-perbuatannya sudah nyerempet-nyerempet di 3235. Kalau dalam kami sih kami yakin ya, tapi itu sudah akui. Nah, tapi jangan lupa juga Bang Roy bahwa ada juga satu atraksi di mana Bang Roy yang bilang justru dengan atraksinya ini punya Dul Matno. Itu dilakukan oleh Bang Roy, bukan oleh Bang Rismon. Dan itu masuk 3235 juga menurut Anda? Iya, semuanya di 3235. Nah, kembali lagi teman-teman jaksa kan juga sudah meyakini ini, sudah menjadi konsumsi persidangan. Menurut saya kita jangan terberes. Silakan aja di sidang diuji ya, lakukan pembelaan sebaik-baiknya, para ahli juga turun, dan mohon izin kami juga sudah ada ahli-ahli yang nanti akan turun yang memang selama ini juga belum pernah muncul di media ya. Makanya nanti menarik lah dalam persidangan ini bisa menjadi lesson learn buat banyak pihak ya. Di mana ahli-ahli nanti ada ahli IT, ada ahli digital forensik, ada ahli macam-macam lah ya. Ada sekitar 20 orang dan dari berbagai kampus terkemuka nanti biar diuji lessonnya diambil. Nah, perlu digarisbawahi apakah kami menerapkan LP ini tuh mau mencari hukuman seberat-beratnya. Nah, ini saya perlu sedikit bantah. Ya. Dari awal Pak Jokowi secara konsisten pelaporannya ini hanya untuk membuat terang terkait dengan persoalan ijazah yang sudah bertahun-tahun menjadi konsumsi publik dan membuat publik bingung. Di sisi lain buat dia betul-betul boleh dibilang mengoyak kehormatan dan nama baiknya. Ya, karena bagaimanapun mohon izin Bang Aiman, buat Pak Jokowi ini kan peristiwa 45 tahun yang lalu ya. Sebagai seorang pelajar beliau bertanggung jawab menyelesaikan pendidikannya dalam kondisi keluarga yang terbatas, hidup di bantaran kali, orang tuanya pun terbatas ekonominya, tapi beliau bisa menyelesaikan tanggung jawab belajar sampai masuk kampus yang terkemuka. Kampus Bang Refli Harun juga. Ini kan satu prestasi. Termasuk juga orang tuanya dengan segala keterbatasan ekonomi mampu mengantarkan pendidikan anaknya
hingga S1 ini juga satu kebanggaan. Nah ini yang menurut Pak Jokowi ini kan fakta yang memang harus dinyatakan kepada publik dan nggak bisa orang seenaknya memutar balik ini begitu saja ya. Mungkin buat sebagian orang kuliah hal kecil, ijazah hal kecil, masuk UGM hal kecil, tapi sejujurnya buat Pak Jokowi di 45 tahun yang lalu ini satu kebanggaan yang memang ingin diperjuangkan. Nah terkait apakah mau hukuman berat atau tidak, beliau klarifikasi berkali-kali. Concern saya bukan kepada siapa pelakunya, berapa besar hukumannya. Bahkan di sidang, beliau bilang juga beberapa kali, saya akan nyatakan di sidang, kalaupun terbukti bersalah, saya akan minta hukuman seringan-ringannya. Ini concern beliau. Dan ini bukan hanya Omdo, Bang Roy. Caranya? Sorry ya, ini bukan Bang Roy, bukan Omdo. Kita saksikan sendiri di penyidikan, beliau kasih RG kok. Kepada tersangka yang paling, kalau kalimat saya, paling kasar dan paling keras sekalipun, Pak Rismon, dikasih RG. Artinya bukan itu yang dia cari. Dia bukan menang kalau orang masuk penjara. Nah, jadi jangan pernah khawatir dengan pasalnya. Kebetulan pasalnya berat. Tapi nanti kita lihatlah. Waktu akan menjawab. Apakah itu yang dituju oleh Pak Jokowi? Bentar gini. Ini kan 12 tahun. Gimana kemudian nanti ketika persidangan berjalan lalu Pak Jokowi bisa mempengaruhi pasal tersebut? Hukumannya, Bang, hari ini KUHP yang baru. Nah ini biar oke, silakan. Salah satu keistimewaan KUHP yang baru itu orientasinya tidak lagi pemenjaraan, Bang. Ya, hukumannya itu sudah sangat berubah jauh ya. Hukuman percobaan, hukuman kerja sosial, ada juga plea bargaining, ya permintaan maaf. Ini semua bisa berubah bentuk pemidanaan. Jadi ancamannya 5 tahun ya, bisa. jadi tidak serta merta bahwa wah ini harus hukumannya berat segala macam, enggak juga ya. Ini tergantung nanti hakim bagaimana memutusnya. Jadi itu kembali lagi ke kewenangan hakim dan domain Pak Jokowi di sini di mana? Apakah bisa mempengaruhi pemaafan dan itu bisa sebagai korban mempertimbangkan bisa hakim ditanya. gitu? Sebagai korban bagaimana menurut Anda keadilannya? Kalau beliau misalnya menyatakan saya yang penting ini terbuka terkait pemidanaan hukuman kalau seringan mungkin misalnya gitu. Buatlah seringan mungkin ya. Itu akan menjadi catatan buat hakim. Di banyak sidang pun seperti itulah. Ini kan kita sudah beritikasi beberapa kali. Jadi ini menjadi concern dan ini bukan Omdo, Bang. Iya. Diberikan RJ seorang Rismon. Saya orang yang sorry aja waktu itu dalam posisi tidak setuju. Tapi diberikan RJ dan itu masuk Bung kloter Rifai kedua. sempat nggak setuju waktu Bung Rismon diberikan Ya, RJ. karena di kloter pertama nggak bersikap. Bang Egy, Bang DHL, mohon maaf loh, mereka ini justru pionirnya ya. Sebelum teman-teman ributin ijazah, mereka 2023 menggugat, ketemu saya juga di Jakarta Pusat gitu ya. Nah ini pionir aja udah mundur, yang lain masih tim riang terus sibuk ya. Udah mau deket ujung, masuk lagi Bang Rismon. Ini orang kok serius atau enggak kan begitu kan? Tapi ya kembali lagi Pak Jokowi begitu legowonya. Artinya ini bukti, ini fakta. Bukan itu yang beliau cari ya. Jadi beliau tidak cari menang kalah. Beliau ingin persoalan ini soal terang menerang, publik lagi tidak terhasut dan mudah-mudahan persoalan jasa ini menjadi clean and clear. Only that. Jadi ini perlu dikasih. Sedikit.